pagi Ibu Kader. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Pun. Iya Pun. Perkenalkan Ibu Kader, nama saya Ibu Jenny Veronica Sinuran. Saya dari Puskesmas Sukarame. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk pengukuran deteksi dini gangguan pendengaran. Ya, Ibu Kader semua. Oh, saya mau tanya dulu ini, Ibu Kader namanya siapa? Nela Bu. Oh iya, Ibu Nela. Jadi coba Ibu ulangi tujuan kita pertemuan hari ini untuk apa, Bu? Untuk mengukur pendengaran. Ya, untuk mendeteksi gangguan pendengaran ya. Bagaimana kita tahu bahwa pasien yang akan kita periksa itu ada gangguan pendengaran ya. Jadi kita harus mendeteksi dini. Agar apa? Agar pasien itu kita bisa obati atau kita lakukan pengobatan gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi gangguan pendengaran itu. Ibu Nela, silahkan maju ke depan, Bu. Ya. Jadi, Duduk sini Bu ya. ya, kita siapkan ruangan itu sunyi senyap, tidak berisik ya. Oke. Jadi posisinya ini pasien, ini adalah pemeriksa. Jaraknya 0,5 meter. Ya. Ibu-ibu ya, 0,5 meter seperti pada gambar ini ya. Setelah itu kita pegang telinga. Kita mau periksa telinga kiri. Nah, kita tekan yang ada benjol-benjolan ini, Bu ya. Telinga yang ada benjolan ini yang keras ini kita tekan. Kita mau periksa telinga kiri ya, Bu Nela ya. Ya. Kita menjauh. Jadi kita bisikan di sini ya. Kita sebutkan dua suku kata. Tetapi berbisik ya, Ibu ya, berbisik. Susu. Kita tekan ya. Untuk pemeriksaan telinga. Gitu Ibu Nela ya. Oh, iya. Terima kasih Bu Nela, kembali ke tempat, Bu. Ya. Jadi sampai sini bagaimana Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Kalau dia Gitu ya. Ya, kita sudah melakukan pengukuran untuk deteksi dini gangguan pendengaran. Ya, jadi nanti kalau ada pasien datang ke posyandu prima, kita bisa langsung deteksi. Kita langsung cari ruangan yang sepi. Tuh, kita lakukan pemeriksaan. Gitu ya Ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Kader. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Kader. pagi. Masih semangat? Semangat. Udah kenal belum sama saya? Belum Bu, siapa Bu? Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Oke, saya Dr. Wela Ayu Pratiwi, saya dari instansi Puskesmas Sukarame. Di sini saya akan melanjutkan ya, mungkin yang melanjutkan dari Bu Jenny tadi ya, Bu Jenny ya. Oke, jadi ini nanti di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengkajian, screening pengkajian dari P3G. Udah tahu belum P3G itu apa? Belum Bu, apa itu Bu? Oke, jadi screening dari P3G itu screening dari pengkajian paripurna pasien geriatri ya. Jadi sasaran kita itu adalah sasaran dari pasien-pasien lansia. Pasien lansia, udah tahu kan pasien lansia itu umur berapa? 65 tahun ya Bu ya? Iya, di atas 60 ya, lebih dari 60 tahun. Jadi di sini pasien lansia ini pada saat pertama kali datang atau saat pertama kali ketemu kita, itulah kita screening ya. Jadi screening itu juga hanya 1 kali dalam 1 tahun seperti itu. Jadi pasien baru datang kita langsung screening, kemudian setelah kita screening baru kita dapatkan bagaimana nanti hasilnya. Nah di sini saya akan mungkin sedikit aja ya akan saya tambahkan ya mengenai P3G ini sendiri ya. Karena tadi sudah dijelaskan kan sebelumnya sama Ibu Jenny ya kan. Ini sebenarnya
Gak jauh beda sih dari Bu Jenny juga pemeriksaannya juga ya. Cuma di sini nanti ada beberapa penilaian status. Contohnya yang pertama status fungsional. Nah di sini status fungsional dari kebiasaan si lansia itu sendiri, misalkan kebiasaan sehari-hari. Misal nih nanti ada yang namanya metode deteksi dini ya. Metode deteksi dini itu contohnya misal nanti di bagian kita ada berupa kayak semacam kuesioner. Jadi kuesioner itu ada interpretasinya, ada scoringnya juga nanti yang akan kita nilai ya. Jadi contohnya misalkan pertanyaannya itu, Bapak maaf Pak, Bapak kalau misalkan di rumah mau ke kamar mandi, misalkan Bapak mau buang air kecil atau buang air besar, itu sendiri, bisa sendiri atau dibantu dengan anaknya atau istrinya atau bagaimana, seperti itu ya. Nanti itu kita nilai. Nah dari beberapa pertanyaan nanti kurang lebih ada 10 pertanyaan. Nah 10 pertanyaan itu kita skor nilainya itu berapa. Kalau memang lebih dari 8 artinya 10 itu masih ya, artinya masih bisa melakukan secara mandiri seperti itu. Kemudian yang kedua, ini nanti ada yang namanya penilaian faktor resiko jatuh pada lansia. Nah, kalau yang masalah jatuh ini tadi juga ada beberapa ya pertanyaan juga. Jadi berupa kuesioner juga dia ya. Nanti kemudian nanti kalau yang mental ini nanti kita lihat dari GDS-nya, Geriatri Depression Scale. Jadi nanti tetap kita lihat dulu dari penilaian ini lebih dari 10. Kalau misalkan interpretasi lebih dari 10 artinya ada gangguan depresi seperti itu. Nah yang terakhir ini ada kognitif. Kognitif ini juga sama ya, ada interpretasinya seperti itu juga. Yang terakhir ada pemeriksaan yang namanya AMT ya. Nah kalau yang AMT ini Ibu sebetulnya sama aja sih ya. Kita menilai juga AMT ini ya. Kita menilai skornya juga berapa. Jadi sama seperti yang lain ya. Jadi penilaiannya hampir sama. Jadi ada nilai scoringnya itu nanti akan dijumlahkan. Dari scoring itulah nanti kita dapatkan bagaimana nilainya, apakah baik atau kurang baik seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja ya Ibu-ibu kader ya. Kalau nanti ada yang mungkin kurang paham atau kurang mengerti nanti bisa ditanyakan lagi ya. Ya, Oke, Bu. baik. Saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Ibu-ibu. Ya,